Hati-hati ta'assub fanatik. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa tubuh umat ini ada kepalanya, ada rohnya, ada otaknya, ada hatinya. Hatinya umat ini adalah Rasulullah. Maka kalau kita ingin rohnya umat ini adalah Rasulullah. Kalau kita ingin punya roh, ya, agar tidak menjadi jasad tanpa roh, alias alias betang, ya, mun jasad tidak roh akan betang. Agar kita tidak bangkai, kita tidak dikatakan bangkai, maka kita ini harus punya roh, sambungan dengan Kanjeng Nabi. Sebaliknya, kalau hanya roh saja tanpa jasad kan gitu. Ini harus seimbang, harus ada hubungan yang baik. Nah, lalu otaknya apa? Al-ulama, al-mufakkirun. Ini para pemikir-pemikir kita, ini otaknya umat. Nah, kalau otaknya sudah tidak waras, otaknya sudah terkontaminasi ismu-ismu, liberalisme, kapitalisme, semua masuk ke dalam otaknya. Mau jadi apa umat ini? Ya. Ulama-ulama liberal. Mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa bangsa ini? Jangan sampai. Kemudian jantungnya umat ini siapa? Ahlul Bait. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Ahlul Bait dicaci maki, Ahlul Bait diseret-seret, Ahlul Bait dijadikan segala kepentingan. Jangan, santri syukur saja sampai nyali habaib. Padeng gini ka tak bisa aja ke lesannya. Darah daging Kanjeng Nabi. Ya. Urusan beliau begitu sudah tahu semua gitu. Kekurangannya ditutup. Kalau kita ini punya guru, punya zuriyahnya guru gimana? Padeng henap, tidak apa. Dua kisah selamat. Nah, ini keturunannya Rasulullah. Dua kisah selamat. Cek noroknya ada. Jangan sampai mata abon di Arab bahir. Jangan. Itu mencibir kan itu. Doakan selamat, doakan baik, doakan hidayah. Agar nggak kembali pada kita kan gitu. Apa nak masalah? Anda tak deteng. Misalkan bahasa begitu. Jangan, Anda jangan ikut begitu. Jangan nyinyir begitu. Santri syukurnya jangan begitu. Hati-hati dengan ta'assub ya. Ini penyakit hati yang harus dihindari. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada fanatisme golongan, dan bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena fanatik golongan, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena fanatik golongan. Ini yang terjadi sekarang. Tak bantah tanian tibi takut pun kehidupan. Di para mujtahid imam madhab ini sekalipun ya, tidak pernah mengajarkan fanatik buta ya, terhadap pendapat pribadi yang bersifat ijtihadi, karena faham saya ini ijtihad, mencoba menemukan apa yang ada dalam isyarah Al-Quran, an-nusus ya. Ini yang sekarang nyaris jauh dari usul fikih yang diajarkan para ulama fuqaha kita. Tahqiqul manat, tanqihul manat dan semacam. Mereka pakai logika asal-asalan saja. Gatuk mantuk istilahnya. Pokok-pokok dah tepak ya. Kalau para imam mujtahid tahu dirinya, siapa dirinya? Sebagaimana dawuhnya Imam Malik bin Anas ya. Innama ana basyar. Saya ini manusia. Ukhti wa usib, bisa benar, bisa salah. Fanduru fi ra'yi, perhatikan pendapat saya. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu. Kalau pendapat saya sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, ikuti pendapat saya yang sesuai dengan Quran dan hadis. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatruku. Kalau tidak sesuai dengan keduanya, tinggalkan pendapat saya. Sekarang kan enggak. Ini kan debu nih. Torok nih. Ini sesuai enggak dengan dawuhnya Al-Quran dan Al-Sunnah kan gitu. Imam Syafi'i, kenapa Salafiyah Syafi'iyah? Supaya santri Sukorejo tidak keluar dari Syafi'iyahnya kan begitu. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah wa ta'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam kitab karya tulis saya yang menyalahi sunnah ajaran Rasulullah, maka ambillah pendapat sesuai dengan sunnah ajaran Rasulullah. Tinggalkan apa yang saya katakan. Dalam riwayat yang lain, fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahad. Ambillah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, jangan pedulikan orang. Walaupun saya sendiri Imam Syafi'i berpendapat, jangan pedulikan. Ini kan luar biasa mendidik bagaimana para sahabat Syafi'iyah ini tidak fanatik kepada Imam Syafi'i. Guru kita Abu Yazid Muhammad Al-Maliki juga sangat tidak suka dengan sikap ta'assub, fanatik dan pemikiran yang kaku. Beliau mengatakan akrahu ta'assub,
wal muta'assibin wat tashaddud wal mutasyaddidin. Aku benci terhadap sikap fanatik dan fanatisme, dan aku juga benci terhadap kekerasan dan pelakunya. Iyyakum wat tajammud al-fikri minal madhahibil haddamah. Waspadalah terhadap pemikiran jumud, pemikiran kaku dari madhab-madhab perusak. Dalam konteks keindonesiaan, negara bineka yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan, ini tidak dapat dihindari adanya sikap fanatik terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Fanatisme buta seringkali menjadi penyebab terjadinya perpecahan, ya, dan konflik antar sama, baik vertikal maupun bahkan horizontal. Merasa paling benar dan menutup diri dari kebenaran yang sesungguhnya. Ada benar, ada kebenaran.